Lifestyle Podcast. Powered by Perda Fitness Indonesia. It's your future. With me, Franz 207. And Eric Liman. Ladies and gentlemen, please welcome Putri Indonesia Lingkungan. Ayuza. Halo. Aduh, Thank you. cantiknya. Amin. Ini kalau dilihat dari sosial media ataupun aslinya sama banget. Berarti editan-editanku nggak kelihatan. Emang diedit ya? Apa? Aslinya tuh bener-bener Iya loh. Oh, terima kasih banyak. Kalau saya lagi kayak hah gitu. Kenapa bisa kayak boneka begini gitu kan? Orang-orang bilang kayak kalau aku tuh ini boneka Chucky gitu. Kalau ini boneka Barbie kayaknya. Amin. Ayusa apa kabar? Kabar baik, kabar sehat. Kakak-kakak gimana hari ini? Jangan panggil aku kakak dong. Dede. Bro, oh Dede. 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 Sehat-sehat semuanya. Langsung nanti di komennya banyak banget. Dede dari mana? Gitu. Oke, Ayusa, sampai pangling sampai Iya bener. Kayak wow. Oh my god, ini bebe cantik Iya, banget, glowing ya banget kan? ya. Thank you so much. Energinya luar biasa. Ayusa, hari ini kita pengen cerita-cerita ya di Perdam Lifestyle Podcast ya, pengen lebih dekat lagi dengan seorang Ayusa. Iya, tumben ya demo kayak kenal aku lebih dekat gitu. Ah. Udah lama. Biasanya? Biasanya jaga jarak kalau udah tahu. Karena social distancing. Betul, karena social distancing. Karena social distancing dan Ayusa itu perfeksionis. Tahu sih. Ya kan? Ya kan? Bener ya? Harus nggak sih Kak? Apa? Harus nggak sih? Harus sih, kayak aku juga gitu sih sebenarnya. Ih, kita semua harus. Kita ngobrol aja berdua. Oh ya, jangan di depan aja, di depan netizen. Nah, kita pengen cerita nih sama Ayusa kan. Jadi kayak adalah di masa-masa kayak Ayusa itu sebelum Putri Indonesia ya, gitu kan. Nah, pengen tahu lebih dekat lagi kayak Ayusa tuh kegiatannya seperti apa, professions atau mungkin backgroundnya seperti apa. Coba deh cerita-cerita yuk gitu. Oke. Jadi aku Ayusa, kakak-kakak udah kenal, teman-teman juga mungkin udah tahu. Putri Saraswati, aku asal dari Bali, asli lahir, besar, sekolah di Bali juga sampai lulus kuliah. Kebetulan sekarang aku sarjana kedokteran, jadi aku lulus kuliah kedokteran dari Universitas Udayana di Bali gitu. Nah, setelah aku lulus sarjana kedokteran, ternyata Tuhan kasih aku kesempatan untuk mewakili Bali di ajang Putri Indonesia. Jadi memang belum koas, semoga setelah menjabat yang agak panjang ini karena pandemi ada kesempatan untuk lanjut belajar lagi. Amin. Amin. Kalau sarjana kedokteran tuh beda loh. Ya segitu ngeliat buku, bukunya seru banget. Iya. Ya kan ya? Tadi di depan ya. Iya bener-bener. Sering baca buku ya? Kebetulan lumayan suka dari kecil. Buku apa yang paling favorit? Buku favorit aku banyak. Kalau kayak mau yang ringan-ringan aja gitu, aku suka baca komik. Kebetulan aku suka Shinchan sama Doraemon. Wow. Tapi kalau kayak like real books that I felt like I could like really learn from and I would recommend to people. Ada satu buku yang aku suka banget. I'm not gonna talk like into the details. Judulnya The Book of Joy. It's by Dalai Lama and Desmond Tutu. Teman-teman, I think you should give it a try. Oke. I think it's a very powerful book. Aku juga suka buku loh. Oh iya. Iya. Buku apa itu? Buku tabungan. Ya kan. Aduh, aku juga suka. Kalau isinya banyak ya kan. Betul sekali. Kalau enggak stres ngeliat bukunya. Saya pengen diem gitu ya. Wow, sarjana kedokteran. Betul Ya Kak. kan? Oke. Nah, jadi dari perjalanan dari sarjana kedokteran terus dapat kesempatan juga nih untuk menjalani Putri Indonesia ya. Iya. Malah jadi Putri Indonesia Lingkungan. Iya. Kan itu sih keren banget. Nah, inget gak sih kita pengen tahu nih ya. Pada saat pertama kali Ayusa itu dapat informasi. Ayusa, Kamu terpilih menjadi kandidat Putri Indonesia gitu kan, karena kan kalau ini kan aku awam nih ya kan, kita nggak tahu apa dikabarin lewat email apa bagaimana gitu kan, kapan gitu, inget nggak sih? Ingat lagi.
Jadi itu kita taunya sebenarnya untuk finalisnya right after the audition. Jadi kita udah kayak dipanggil lah. Oke, teman-teman yang dapat message ini kita ditelepon, kita diminta untuk berkumpul dan di brief bahwa melalui kebetulan aku dapat slotnya melalui audisi pusat dan itu yang gelombang pertama. Jadi kalau nggak salah ada 2 atau 3 gelombang, correct me if I'm wrong. Kebetulan aku dipilih menjadi perwakilan Bali di audisi gelombang pertama sama beberapa putri-putri lainnya. Jadi kita emang dikasih tahu tadinya lewat telepon dan kita diminta kumpul, terus ya dikasih brief lah apa-apa aja yang perlu kita ketahui untuk nantinya persiapan karantina. And it was so surreal karena sejujurnya aku pun gak nyangka bahwa di hari itu juga kita bakal diinfo. Jadi waktu itu kayak baru aja mau nafas gitu loh habis audisi kan kayak habis diet kayak bisa kali ya makan all you can eat gitu kan habis oh ternyata belum turun dari gedung udah dapat info. Lanjut lagi dietnya karena udah jadi finalis. Oh langsung loh. Wow, masih ingat gak ekspresinya apa? Ekspresinya jujur aku udah nggak peduli sih ekspresiku apa, aku lebih ke kayak demi apa masuk jadi finalis yang selama ini cuma kayak you know what I should give it a try, I should give it my best, tapi apapun nanti hasilnya yang penting aku udah mencoba menjadi perwakilan Bali walaupun ya sampai audisi gitu. Tapi aduh kalau ekspresi nggak inget sih, cuma lebih ke kayak perasaannya senang, deg-degan, terus kayak aduh abis ini harus apa banyak banget yang mesti dikerjain gitu. Exciting banget tuh ya. Very very Ternyata exciting. habis audisi tuh langsung ya. Langsung. Jadi nggak ada break, benar-benar baru habis persiapan audisi kita langsung siapin perintilan-perintilan, bukan cuma perintilan sounds Detail. very small but like the huge things karena menurut aku merepresentasikan provinsi yang sangat-sangat like I'm very proud of. I love so much, is a big responsibility. Jadi ya banyak hal-hal yang harus dipersiapkan dengan matang. Luar biasa. Kita kasih tepuk tangan. Kalau Putri Indonesia tepuk tangan harus beda. Oh, iya. Oh betul. Posisi dulu coba Erik. Tegak-tegak iya betul. Keren. Senyumnya? Senyum 3 jari. Tapi diajarin gak sih kayak gimana cara harus tepuk tangan gitu? Kalau tepuk tangan sih kayaknya enggak ya, asal kita enggak kayak tepuk tangan yang bentuknya aneh gitu kan. Tahu diri aja gitu tepuk tangan yang cantik. Iya sama sesuai sama muka kali ya. Betul ya kan. Kalau gini-gini pakai crown kan malu gitu loh. Tapi memang udah nyangka dari awal tuh pokoknya kayak kayak saya akan menang deh gitu atau enggak? Enggak, sama sekali enggak. Seriusan? Iya, dan I think everyone knows, everyone in YPI juga tahu kayak aku benar-benar yang kayak di antara semua wanita-wanita putri-putri angkatan aku yang luar biasa, you've seen it for yourself. Kan kita sempat main tuh. Iya. Berberapa? 40. Iya. Di Paradigm. Like who would have thought that I would be one of the girls that get to represent them gitu loh. Maksud aku semua ya udah jadi putri, cuma yang kebetulan beruntung untuk dipilih menjadi perwakilan Indonesia. I never thought that I would have the honor and the opportunity to do that. Tapi pertama kali aku ingat banget pertama kali aku ngobrol sama Ayusa. Iya. Ya kan ya. Terus aku ingat gak aku langsung bilang sama Erik gitu bahwa maksudnya kayak oh ini Ayusa dari Bali, ini salah satu strongest candidate. Iya. Really? Iya. At that moment iya, Frans jadi sempat cerita sama aku setelah kita event bareng-bareng waktu itu kan. Nah jadi basically aku bisa lumayan maksudnya kayak percaya banget sama Frans his Apa nih cenayang? feeling ya gitu. Sayang. Karena Frans itu tuh apa namanya bisa dibilang kayak talent scouter, terus kayak dia juga bisa ngedevelop orang-orang dengan talent gitu. Jadi makanya pada saat setelah ngomong sama Ayusa, Frans tuh langsung kayak ngomong gitu, krik gitu. Ini yang dari Bali kayaknya deh gitu. Thank gitu. Dan you ternyata so much. benar. Pas malam pemilihan. Bapak Cenayang Asia. buat fansnya Ayusa jangan takut sama aku, oke? Ya. Enggak. Terima kasih banyak for having faith in me. Iya loh beneran. Di malam final tuh juga fansnya banyak banget ya. Masa Gitu. sih? Heboh gitu. Emang iya? Ya Iya. Gitu kita datang. Iya, kita ya datang. kan? Kita kayak gitu. Kita datang bawa spanduk.
Bersyukur sih Kak. Aku juga nggak nyangka ternyata that you know the supporters who came to root for me ternyata lumayan banyak. Padahal aku benar-benar cuma kayak teman-temanku kalau mau datang boleh. Papa mama pun aku bilang kalau mau nggak datang nggak apa-apa. Itu kan awal-awal. Karena di Bali ya waktu COVID itu ya. juga, Iya, itu awal-awal banget. Jadi kayak you know what, I would understand if you can't make it. Tapi ternyata banyak banget yang datang dan maksudnya yang aku belum kenal secara personal juga datang and it's like apa ya, aku jadi lebih ya ampun, I have to really perform because people really root for me gitu loh. Iya. Wow. Jadi kayak support yang bikin jadi motivasi juga ya harus. Jadi seneng di atas Iya, panggung kan? ngeliatin mereka tuh kayak okay, I'm gonna like try to do my best for you gitu. Iya. Tapi sebelumnya tuh memang ngikutin tayangan Putri Indonesia sebelumnya gitu-gitu nggak? Ngikutin lumayan sebenarnya Kak, karena emang beberapa some of my really good friends, my best friends memang berkecimpung di dunia pageant sebelumnya. Jadi udah ada putri-putri, udah ada ya memang orang-orang beauty pageants lah gitu yang praktisi dan they're the queens. So gimana? Aku udah lumayan kayak gini, bisa nanya-nanya gitu. Jadi Terus banyak sebelumnya, belajar juga dari mereka. Ayusa sendiri udah pernah ikut kayak ikutan ajang-ajang apa gitu? Kalau ajang di beauty pageant, kalau putri-putrian aku 2015 aku pernah jadi Jegek Bali, jadi ajang provinsi untuk duta wisatanya. Equivalent tuh kayak Abang None Jakarta gitu. Kebetulan dapat kesempatan juga untuk jadi Jegek Bali tahun 2015. Kalau sisanya mah aku lomba-lombanya nggak ada berhubungan sama beauty pageant. Lomba kimia. Kebetulan debat gitu loh. Oh debat. Iya. Wow. Makanya ya kan. Jangan berantem gitu loh sama aku. Oh my god. Jangan main-main sama Ayusa. Bener. Jangan berantem. Kok jadi warning. Kita tulis dulu ya. Jangan berantem. Jangan berantem. Jadi caption. Jangan berantem sama Ayusa. Oke. Nah sekarang setelah jadi Putri Indonesia Lingkungan. Ya kan? Betul. Nah ini kan bisa dibilang kan periodenya lumayan panjang ya gitu, karena kan ada special moment ini gitu di mana semua dunia juga merasakan. Nah jadi selama menjabat juga gitu kan menjadi Putri Indonesia Lingkungan, terus sekarang kan juga lagi persiapan ke ajang internasional kan. Nah itu persiapan Ayusa sendiri gimana? Persiapan lumayan banyak sih Kak, karena walaupun I think it's going quite slow because of the pandemic, kita banyak banget kegiatan-kegiatan yang sebenarnya bisa kita lakukan. Benar. And it takes time for us to readjust to the new lifestyle. Kalau persiapan sih yang pasti kita kemarin baru aja, maybe you've known it, you know it already, kita habis mengadakan training dan kita juga melakukan Todo por la Corona, yaitu simulasi international competition yang akan kita ikuti nantinya. Jadi kita di training tuh selama sekitar seminggu, bener-bener segala macam ilmu lah dikasih sama trainer-trainer, sama alumni juga. Nah setelah itu kita dites, dikasih panggung. Apa sih yang kalian pelajarin? Jadi kita make up sendiri, hairdo sendiri, kita speech, kita ada interview, question and answer. Jadi bener-bener ngetes kesiapan kita udah berapa persen sih gitu. Sebenarnya it's not like the final test, but I felt like kita perlu ada assessment kan, karena panjang banget nih, kita udah hampir setahun menjabat, udah belajar apa aja sih sebagai putri yang bertugasnya selama ini walaupun di rumah aja gitu. What have you prepared? Setelah itu of course preparationnya aku tetap harus menjaga kesehatan ya kan, menjaga badan juga. Betul. Karena ya mau nggak mau selama menjadi putri walaupun di rumah aja, kita banyak juga kegiatan-kegiatan yang menuntut kesehatan dan kebugaran kita untuk tetap prima. Betul. Sometimes we need to travel, sometimes we need to meet people whether we like it or not dengan mengikuti protokol kesehatan tentunya. Dan tentu saja
imunitas tubuh dan kebugaran kita sangat dibutuhkan. So I try to like always work out. Untung aja ada Paradigm juga kan. Kita bisa walaupun di rumah aja. Aku sama Ayuma biasanya suka kayak online training sama PT. Jadi tetap menjaga badan. Jadi nanti pas kayak udah selesai nih karantinanya, aku keluar-keluar nggak yang kayak lo kok gembrot gitu. Nggak yang gembrot. Iya nggak gembrot gitu loh. Walaupun di rumah aja tetap harus ngejaga badan. Selain itu apalagi ya the little details of what we need to prepare. Walaupun aku kebetulan masih lama, masih November, tapi kan mulai dari sekarang kita harus siapin kostum, siapin look, siapin untuk gown di sana, terus talent gitu-gitu. And it's fun, it's fun. It's like seru banget sih itu, karena semua detail-detailnya tuh pasti karena kita suka juga ngejalaninnya. Ya gak sih? Terus berkali-kali dilakuin, jadinya itu akan kayak happy-happy aja gak sih? Iya, dan yang ngebantu tuh teman-teman sendiri, the people who like really care about not just me but like Indonesia, people who wants to contribute, orang-orang benar-benar passionate dan memang cinta gitu loh sama their work of art. So I felt very very honored to be surrounded by such amazing talent yang rasa mengabdi dan rasa cinta Indonesia itu tinggi banget gitu. Duh, keren banget ya. Keren ya orang-orang di sekitar aku itu. Aku cuma kayak keren aku siap jadi boneka kalian gitu. Wow. Waktu lagi latihan kayak question and answer gitu, ada nggak sih kan Ayusa nih sarjana kedokteran, which is dari intelijensi pastinya sarjana kedokteran gitu kan. Yeah. Pernah nemuin pertanyaan yang menurut Ayusa tuh kayak ini susah banget deh gitu. Sampai sekarang bukan aku bilang gak pernah nemuin pertanyaan yang susah. Cuma kebetulan karena pertanyaan-pertanyaannya itu I think a lot of them are like the questions are trying to get to know who I am. And I felt like I'm very lucky to know myself. Jadi bukan, I think the questions that have been given to me so far ya memang aku bisa jawab karena it comes from the knowledge of myself gitu. Bukan karena aku pintar, bukan karena aku seorang like someone who is intelligent, tapi lebih ke kayak karena a lot of beauty pageant questions kan memang menggali ya your vision, your dream, and what makes you who you are, and I think the big homework is mastering myself. Jadi kalau aku udah tahu siapa aku mau apa, cita-citaku itu apa, I think it should be fine. Tapi ya masih harus menggali terus ya karena nggak tahu nanti di sana. Apalagi di Mr. National kan nggak ada question and answer dan memang penilaiannya lebih ke interaksi kita sehari-hari sama organisasi dan sama teman-teman kita nanti di sana. Berarti kita sekarang harus latihan. Misalnya. Coba dikasih pertanyaan 30 detik dari sekarang gitu ya. Ini pemilihan apa podcast? Dan kalau Ayusa udah ada senjatanya, juara debat. Oh iya, nggak bisa berantem. Iya, jangan 30 detik bisa joget gak? Bisa, kalau joget tenang, aman. Aku yang gak aman. Kalau joget. Nanti kita siapkan Ayusa joget. Ya. Ya kan, karena baca buku udah, ya kan. Sarjana kedokteran udah, debat jago. Putri Indonesia udah pasti, iya. Putri Indonesia lingkungan. Sekarang harus joget sama kita. Saksikan hanya di Paradigm Fitness Indonesia. Oke. Nah tadi kayak Ayusa kan juga harus menjaga kesehatan, pastinya kebugaran kan. Betul. Terus tadi juga cerita sempat ngelakuin training juga walaupun di rumah dan ngelakuin program online juga di rumah barengan sama Paradigm Fitness Indonesia. Ya kan. Nah terus ngedapetin gak sih benefit dari si online ini gitu? Ngedapetin banget lah Kak. Maksudnya I think I can remain walaupun kayak memang aku naik, tapi memang aku disuruh naikin berat badan. That's the goal from the beginning. Dari yayasan maunya itu, dari aku maunya itu, dari kemarin tim Paradigm juga the professionals there. Memang kita udah konsultasi, kita udah tes juga bahwa I need to gain weight. Dan memang berhasil dengan program yang udah diberikan. Terus juga aku selalu kayak ditimbang yang kayak ngasih lihat lemaknya berapa, ototnya berapa, itu dipantau terus. Jadi I felt like one, physical wise aku udah kelihatan bahwa ada
perubahan lah gitu ke Oke. arah yang lebih proporsional. Iya, ya memang dituju gitu Iya, ya. dan dari stamina, dari kesehatan aku, kebugaran aku, endurance aku saat aku catwalk, saat aku beraktivitas sebagai putri kerasa banget. Physically, I'm much more fit and I feel like I owe it to the team and the Iya, family iya. of Paradigm Fitness Indonesia. Tepuk tangan. Keren ya. Gimana tepuk tangannya? Jangan Oh iya begini. bener lupa loh. Aku selalu kayak yo gitu kan gitu. Kita openingnya begini. Oke, jadi itu ya, maksudnya kayak you feel very, maksudnya kayak lebih fresh juga ya nggak sih pada saat performing ya kan. Terlebih lagi pada saat sehari-hari ya nggak sih, Betul, sehari-hari betul banget. energi pun juga jadinya beda pada saat Dan tidur kita- lebih enak. Ya itu ya kan, tidur lebih enak, tidur sendiri ya, jangan lupa berdoa dulu. Nah, Aku bener. tidur sama Ayu mah. Ayo, Ma. Itu kayak nggak tidur-tidur ya. Gosip. Itu pasti. Sekali-sekali kita boleh podcast Ayuma Ayusa di kamar mereka. Oke, nah terus kalau dari segi makanan, kamu tuh jaga-jaga makanan nggak atau jaga-jaga perasaan mungkin? Jaga perasaan selalu gak sih? Jaga perasaan diri sendiri. Kalau jaga makanan mungkin buat teman-teman yang follow aku atau people who like really really know me, they know I love to eat. And aku kayak mending aku olahraga keras banget daripada aku kayak makannya sayur doang gitu Oke, Kak. oke. Walaupun I try to like eat healthy, but Uh-huh. I mean culinary is my passion. Aku selalu I try to keep it balanced. Maksudnya pas sehat lima sempurna of course, but aku kalau jaga makan banget yang kayak diet, makan yang nggak boleh asin, nggak apa itu enggak sih. Dan Tapi diatur aja kali ya. tetap diatur, tetap kayak apa ya diselang-selingin juga dengan olahraga. Jadi ya Balance. ya tetap kayak intake-nya nggak lebih banyak daripada energi yang kita keluarin. Benar, gitu. benar, Betul benar. sekali. Ya jadi untuk Paradigm People yang lagi dengerin podcast kita ataupun yang lagi nonton kita dari YouTube channel ya. Kalau Ayusa ini memang programnya itu adalah untuk Happy ya. Oh, happy. banget. Happy. Happy banget Maksudnya- karena kayak tadi kan ada gain weight coba. Iya, happy Iya banget nggak sih. Happy banget. Gain weight. Gain weight. Gain weight. Ya programnya gain weight nih kalau untuk Ayusa ya kan. Jadi makannya pun itu sudah ada program-program khusus. Termasuk latihannya gimana caranya Ayusa pun juga bisa reach her body goal ya kan. Betul. Jadi teman-teman kalau misalnya sering ngeliat Instagramnya Ayusa terus makan terus oh my god aku pengen kayak Ayusa terus aku makan banyak. Iya. Jangan coba. Aku sering banget dapat pertanyaan itu. Nanti "Kak, kita Isa debatin." makannya banyak. Kayak Isa makannya banyak, tapi kok tetap Iya. kurus kayak kalian nggak tahu. Aku di Paradigm juga sambil disiksa gitu. Ya kan? Tapi seru. Iya, karena di balik itu kan ada latihannya juga. Betul, gitu. and I see it like my body is transforming, getting stronger. Dan aku kan dulu sebelum apalagi pas karantina ya, aku tuh kurus banget kan Kak. Iya, And I aku felt inget weak. banget. I felt weak, you know. Kayak aduh rasanya catwalk sebentar capek dan semua orang selalu bilang kayak badanku nggak tegap, catwalkku juga flimsy. Walaupun sekarang juga like I've still got so much to learn, but I felt firmer, steadier, Okay. lebih balance. Karena kan di Paradigm nggak cuma program kelas-kelas yang nurunin berat badan yang Iya. hardcore gitu. Kita kan ada yang kayak mobility, flexibility, ada yoga, ada pilates. Jadi buat yang kayak mau stretching, relax, tenang, bahkan ada yang kayak kelas yang buat tidur gitu kan. Sound bath. Sound bath. Juara tepuk tangan lagi, tepuk tangan lagi. Product Harus knowledge ya. tuh luar biasa nggak? Iya, Karena juara banget. sana terus tiap hari. Ini dong minta ajakan untuk ceritanya masyarakat Indonesia buat nge-gym di Paradigm Fitness Indonesia dari seorang putri Indonesia lingkungan Ayusa. Oke. Hai semuanya masyarakat Indonesia, teman-teman yang nonton hari ini. Nama aku Putri Saraswati, Putri Indonesia Lingkungan tahun 2020. Mau mengajak teman-teman semuanya yang di rumah atau yang pengen olahraga, ngerasain gym, menjaga kesehatan, kebugaran tubuh, and reach your body's maximum prime stamina yang paling tinggi. Please go to Paradigm Fitness Indonesia karena aku sendiri udah ngerasain and I felt the amazing transformation like in my body and my health. So please come and I will see you there.
kemarin ya. Bener loh Itu ujungnya gini kayak ya kan gitu. mengajak gitu ya. Bener, Ketemu sama bener. aku nanti kalau Iya. Jin di Paradigm. Bener. Ada Ayuma, ada Jihan ya kan. bener. Artis-artisnya banyak ya Iya. di Paradigm ya. Iya, ada Aku juga, Frans. aku nge-gym kadang-kadang kayak, aduh jadi malu. Iya kan? Ketemu Ayusa, Ayuma, Jihan, Frans dan Eri. Nah, ya bener, baru mau Tentu bilang aja bintangnya ujung-ujungnya ada Klimas pasti ya. Iya dong. Baiklah, thank you so Thank much. you, Ayusa, Kak. seru banget. Thank you. Thank Pokoknya you. sukses Amin. untuk Sukses. semuanya sampai nanti di ajang internasional. Amin, ya. amin. Pokoknya kita support terus ya. Thank Dan you. pastinya untuk fans-fansnya Ayusa, kalian harus nonton podcast ini, harus dengerin podcast ini dan jangan lupa komenin kita yang love semua ya. Bener. Jadi aku pakai cafe ke kanan aku, saya ke kanan aku. Love yang banyak, komen yang banyak gitu. Wow, thank you so much. Thank you so Thank you much. Kak, sehat-sehat semuanya. Iya, jadi kita ketemu lagi di the next episode. Kalau misalnya teman-teman ada feedback, ada input, very welcome to DM us. Dan juga please follow all our social media, ada di Instagram, ada di Facebook, ada di LinkedIn, YouTube, TikTok, Thriller. Dan kita ketemu in the next episode di Paradigm Lifestyle Podcast powered by Paradigm Fitness Indonesia. It's your future.